Senat Universitas Logojo Semarang dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Mengenang jasa para pahlawan marilah kita menundukkan kepala sejenak. Mengenang jasa para pahlawan-pahlawan kita. Mengheningkan juga
Mars Universitas Tlogorejo Semarang. Senat Universitas Tlogorejo Semarang dan tamu undangan disilakan duduk. Sidang terbuka Senat Universitas Tlogorejo Semarang dengan agenda tunggal penerimaan mahasiswa baru Universitas Tlogorejo Semarang tahun akademik 2026-2027 dibuka oleh Ketua Senat. Dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026, sidang terbuka Senat Universitas Tlogorejo Semarang dengan agenda tunggal penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Program Studi S1 Keperawatan, S1 Farmasi, S1 Kebidanan, S1 Terapi, 3 Keperawatan, dan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora, Program Studi S1 Bisnis Digital, S1 Kewirausahaan. Dengan ini, resmi saya buka. Pembacaan surat keputusan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 oleh Wakil Rektor Kemahasiswaan Alumni Kerjasama dan Bisnis. Kepada yang terhormat Dr. Nana Noviada Kwartawati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, saya akan membacakan surat keputusan rektor untuk penerimaan mahasiswa baru. Ya, surat keputusan rektor nomor 549 garis miring SK garis miring 8 garis miring UNTS garis miring 2026 tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Tlogorejo Semarang tahun akademi 2026-2027
Rektor Universitas Logorejo Semarang menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memutuskan, menetapkan surat keputusan rektor tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Logorejo Semarang tahun akademik 2026-2027. Pertama, calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 yang dinyatakan lulus adalah yang telah dinyatakan lulus seleksi, uji tulis, uji kesehatan, dan wawancara. Kedua, calon mahasiswa Universitas Logorejo Semarang tahun akademik 2026-2027 wajib mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus atau PKKMB dan matrikulasi yang dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan. Ketiga, calon mahasiswa yang telah mengikuti rangkaian acara PKKMB dan matrikulasi diwajibkan melakukan daftar ulang dengan mengisi KRS atau Kartu Rencana Studi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Keempat, calon mahasiswa yang dinyatakan lulus namun tidak melakukan daftar ulang dengan pengisian KRS sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri. Kelima, apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam surat putusan ini maka akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 Agustus 2026, Universitas Logorejo Semarang, Dr. Swani Trikajanti Widiatmaja MKes PhD sebagai rektor. Lampiran 1, surat keputusan rektor tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Logorejo Semarang tahun akademik 2026-2027. Daftar nama mahasiswa baru program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Logorejo Semarang tahun akademik 2026-2027. 1. Arif Ridi Adinata dari Kudus, tanggal lahir 10 Mei 2008. 158. Desya Bulan Sawalin, kelahiran Tanjung Pinang, tanggal 7 November 2006. Lampiran 2. Prodi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Logorejo Semarang tahun akademik 2026-2027. 1. Fiore Blessing Harto Atmojo, kelahiran Semarang 29 Mei 2008. 136. Melisa Silvani dari Oku Timur 12 April 2006. Lampiran 4. Daftar nama mahasiswa baru program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Logorejo Semarang tahun akademik 2026-2027. Nomor 1 Putri Nasa, kelahiran Kabupaten Semarang, tanggal 26 November 2006. 45 Nur Afni Rianda Febiasti, kelahiran Kendal, tanggal 16 Februari 2008. Lampiran daftar nama mahasiswa baru program studi S1 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Logorejo Semarang tahun akademik 2026-2027. 1. Erolita Chelsea Olivia, kelahiran Kudus 14 Mei 2008. 101. Rama Dwi Ananda, kelahiran Semarang 22 Oktober 2003. Program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Logorejo Semarang tahun akademik 2026-2027. Nomor 1 Dini Marta Putri Lestari, kelahiran Kendal, tanggal 28 November 2007. 28 Navalia Yuningsih Hanu, kelahiran Tualeu, tanggal 11 Desember 2008. Prodi S1 Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora Universitas Logorejo Semarang tahun akademik 2026-2027. 1. Damara Pilia Bungan, kelahiran Banjarmasin 12 April 2008. 19 Siti Nurdiana, kelahiran Batam 7 April 2008. Program studi S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora Universitas Logorejo Semarang tahun akademik 2026-2027. 1. Immanuel Krishna Octavian, kelahiran Gerobokan 17 Oktober 2008. 20. NH Sada Unsila Nisa, kelahiran Semarang 21 Juni 2008. Demikian
surat keputusan kami bacakan. Terima kasih. Pelantikan mahasiswa baru dilanjutkan dengan pemakaian jas alma mater oleh Rektor Universitas Tlogorejo Semarang. Kepada perwakilan mahasiswa baru dimohon menempatkan diri. Kepada yang terhormat Dr. Suwani Trikayanti Widya Atmaja, Magister Kesehatan, Doctor of Philosophy, dipersilahkan menempatkan diri. Pelantikan mahasiswa baru oleh Rektor Universitas Tlogorejo Semarang. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026, saya, Rektor Universitas Tlogorejo Semarang, dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi untuk program studi S1 Keperawatan, S1 Farmasi, S1 Kebidanan, S1 Fisioterapi, D3 Keperawatan, dan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora, program studi S1 Bisnis Digital, S1 Kewirausahaan. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara-saudari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita. Amin. Penyerahan jas alma mater oleh Rektor Universitas Tlogorejo Semarang didampingi oleh Ibu Wakil Rektor Dr. Nana Noviada Kwartawarti, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, kepada perwakilan mahasiswa baru.
Kepada Dr. Suwani dan Dr. Nana dipersilakan kembali ke tempat. Perwakilan mahasiswa baru dipersilakan kembali ke tempat. Janji mahasiswa baru Universitas Tlogorejo Semarang diikuti oleh seluruh mahasiswa baru dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Janji mahasiswa. Saya mahasiswa Universitas Tlogorejo Semarang berjanji. 1. Akan melaksanakan semua kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Tlogorejo Semarang. 2. Akan turut serta mewujudkan kampus Universitas Tlogorejo Semarang yang ilmiah dan edukatif. 3. Akan berperilaku dan berpenampilan sesuai dengan norma agama dan norma kebangsaan. 4. Akan menjaga dan memelihara nama baik alma mater Universitas Tlogorejo Semarang dan mematuhi peraturan yang berlaku. 5. Bertekad untuk menghindari perilaku mencontek dan plagiat sebagai bentuk tindakan yang tidak bermartabat, serta mewujudkan budaya akademik yang bertumpu pada nilai-nilai kejujuran. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan untuk mewujudkan janji ini.
penandatanganan berita acara dan penyerahan mahasiswa baru. Berita acara serah terima mahasiswa baru Universitas Telogorejo Semarang tahun akademik 2026-2027. Pada hari ini, Senin, tanggal 24 bulan Agustus tahun 2026, bertempat di ruang auditorium Universitas Telogorejo Semarang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama: Dr. Nana Noviada Kwartawati, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Jabatan: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, dan Bisnis. Dalam hal ini, bertindak atas nama Universitas Telogorejo Semarang yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama: Dr. Nurse Daya Trihadi, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Jabatan: Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Publikasi, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 549-8-UNTS-2026 tentang penetapan penerimaan mahasiswa baru Universitas Telogorejo Semarang tahun akademik 2026-2027. Pihak pertama menyerahkan mahasiswa baru Universitas Telogorejo Semarang kepada pihak kedua sebanyak 507 mahasiswa yang terdiri atas 468 mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi dan 39 mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora. Demikian berita acara serah terima mahasiswa baru Universitas Telogorejo Semarang tahun akademik 2026-2027 ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Universitas Telogorejo Semarang, Dr. Nana Noviada Kwartawati, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, dan Bisnis. Universitas Telogorejo Semarang, Dr. Nurse Daya Trihadi, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Publikasi. Berita acara serah terima mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Telogorejo Semarang tahun akademik 2026-2027. Pada hari ini, Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026, bertempat di ruang auditorium Universitas Telogorejo Semarang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama: Dr. Nurse Daya Trihadi, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Jabatan: Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Publikasi. Dalam hal ini, bertindak atas nama Universitas Telogorejo Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama: Nurse Sri Pugu Kristiawati, Magister Keperawatan, Spesialis Medikal Bedah. Jabatan: Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 549-549-SK-8-UNTS-2026 tentang penempatan penerimaan mahasiswa baru Universitas Telogorejo Semarang tahun akademik 2026-2027. Pihak pertama menyerahkan mahasiswa baru Universitas Telogorejo Semarang kepada pihak kedua sebanyak 468 mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Telogorejo Semarang yang terdiri atas program studi D3 Keperawatan sebanyak 28 mahasiswa, S1 Keperawatan sebanyak 158 mahasiswa, S1 Farmasi sebanyak 136 mahasiswa,
S1 Kebidanan sebanyak 45 mahasiswa, serta S1 Fisioterapi sebanyak 101 mahasiswa. Demikian berita acara serah terima mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Logorejo Semarang tahun akademik 2026-2027 ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Universitas Logorejo Semarang. Nurs Dayat Trihadi, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Jiwa, Wakil Rektor Bidang Akademik Riset dan Publikasi. Universitas Logorejo Semarang, Nurs Sri Pugu Kristiawati, Magister Keperawatan Spesialis Medikal Bedah, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi. Berita acara serah terima mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora, Universitas Logorejo Semarang, tahun akademik 2026-2027. Pada hari ini, Senin, tanggal 24 bulan Agustus tahun 2026, bertempat di ruang auditorium Universitas Logorejo Semarang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nurs Dayat Trihadi, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Jabatan, Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Publikasi. Dalam hal ini, bertindak atas nama Universitas Logorejo Semarang yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama, Nurs Sri Pugu Kristiawati, Magister Keperawatan, Spesialis Medikal Bedah. Jabatan, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Berdasarkan surat keputusan nomor 549-SK-UNTS-2026 tentang penetapan penerimaan mahasiswa baru Universitas Logorejo Semarang tahun akademik 2026-2027. Pihak pertama menyerahkan mahasiswa baru Universitas Logorejo Semarang kepada pihak kedua sebanyak 39 mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora Universitas Logorejo Semarang yang terdiri atas program studi S1 Bisnis Digital sebanyak 20 mahasiswa dan program studi S1 Kewirausahaan sebanyak 19 mahasiswa. Demikian berita acara serah terima mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora Universitas Logorejo Semarang tahun akademik 2026-2027 ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Universitas Logorejo Semarang, Dr. Nurs Dayat Trihadi, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa, Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Publikasi. Universitas Logorejo Semarang, Nurs Sri Pugu Kristiawati, Magister Keperawatan, Spesialis Medikal Bedah, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora. Yang terhormat, Wakil Rektor Kemahasiswaan Alumni Kerjasama dan Bisnis, Wakil Rektor Akademik Riset dan Publikasi, serta Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora, kami persilakan menempatkan diri. Penandatanganan berita acara oleh Wakil Rektor Kemahasiswaan, Alumni Kerjasama dan Bisnis, serta Wakil Rektor Akademik Riset dan Publikasi. Penandatanganan berita acara oleh Wakil Rektor Akademik Riset dan Publikasi, serta
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi. Penandatanganan berita acara oleh Wakil Rektor Akademik Riset dan Publikasi, serta Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora. Kepada Bapak dan Ibu, disilakan kembali ke tempat. Himne Universitas Logorjo Semarang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sambutan Rektor Universitas Logorjo Semarang. Yang terhormat Dr. Suwani Trikayanti Widiatmaja, Magister Kesehatan Doctor of Philosophy. Hadirin dan mahasiswa dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat untuk semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin menyapa yang saya hormati pimpinan manajemen Universitas Logorjo Semarang. Nanti yang namanya disebut boleh berdiri ya, supaya pada kenal. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Riset dan Publikasi, merangkap Kabiro Perpustakaan dan Penerbitan, Dr. Nurse Daya Trihadi, MKes Spesialis Keperawatan Jiwa. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Sumber Daya, merangkap Kabiro IT, Bapak Albertus Setio Sumargo, SEMM. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Bisnis, merangkap Kabiro PMB dan Markom, Ibu Dr. Nana Noviada, SEMM. Ini tepuknya yang paling ramai ini. Wakil Rektor Bidang Inovasi Pengembangan Akademik Strategik, Dr. Nurse Ismona
Eskep SPMP. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi dan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora, Nurse Sri Puguh Kristiawati. Wakil Dekan Kaprodi Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi dan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora merangkap Kaprodi S1 Farmasi Profesi Apoteker Apoteker Dr. Anda Tuni Saptawati. Yang paling strong merangkap-rangkap. Dan sedang melanjutkan studi juga. Ya. Kaprodi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse Anis Ardianti MKep. Kaprodi S1 Kebidanan Profesi Bidan Ibu Kristina MMkes. Kaprodi S1 Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi Ibu Miyanti and Biomed. Kaprodi D3 Keperawatan Nurse Resa Nirmala Jona. Kaprodi Kewirausahaan dan Bisnis Digital Koordinator Arisanti Ayu SEME. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Nurse Prita Adisti Handayani MKep. Nah, ini pengawas kita untuk mutu. Kepala LP3M Lembaga Pengembangan Pengabdian Masyarakat dan Penelitian. Penelitian dan Publikasi, ya. Nurse Wiyogo MKep. Kepala Lembaga Pengembangan Akademik Nurse Felicia Rizcha MKep SPMP. Kepala Lembaga Pengembangan Mahasiswa dan Alumni Nurse Bagus Ananta MKep. Kepala LPSDM Dr. Elizabeth Sukma Magister Kebidanan. Oh ya, beliau izin. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan BAK Bapak Arif Resyan Eskom. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional Nersuksi Riani MKep. Kepala Biro Administrasi dan Keuangan Ibu Dwi Jayanti SE. Kabiro Administrasi Umum Ibu Endah Setianingrum SE Farm. Sudah ya, ada yang ketinggalan enggak? Nah. Dan Ibu Bapak dosen, Ibu Bapak tenaga pendidik, tenaga kependidikan, silahkan dosennya dari S1 Keperawatan Profesi Nurse. Ya, mewakili ya, mewakili. Ya, terima kasih. Double agent ya. Dosen dan Ibu Bapak tenaga pendidik, tenaga kependidikan dari S1 Kebidanan Profesi Bidan. Dosen dan Ibu Bapak tenaga pendidik, tenaga kependidikan S1 Farmasi Profesi Apoteker. Dosen dan Ibu Bapak tenaga pendidik, tenaga kependidikan S1 Fisioterapi Profesi Fisioterapi. Dosen dan Ibu Bapak tenaga pendidik, tenaga kependidikan D3 Keperawatan. Dosen dan Ibu Bapak tenaga pendidik, tenaga kependidikan S1 Bisnis Digital. Oh iya ya, mungkin lagi ngajar.
dosen dan tenaga pendidik, tenaga kependidikan S1 Kewirausahaan. Dan seluruh staf pendukung. Ya. Yang saya banggakan Presiden BEM beserta jajarannya, menteri-menterinya, dan pengurus HIMA, HIMAFIS, HIMAFA, HIMAKA. Di balik layar. Dan yang bersemangat hari ini adik-adik mahasiswa baru Universitas Logorjo Semarang. Tahun ajaran 2026-2027. Selamat pagi. Ya, luar biasa. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmatnya, nikmatnya, berkatnya, dan karunia-Nya, sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Tadi ada beberapa kawan yang agak mulai lunglai ya, tapi semoga sudah bisa bergabung kembali dengan kita ya. Terima kasih juga selayaknya yang utama kita berikan juga kepada orang tua, wali mahasiswa yang mendukung studi lanjut dari adik-adik semua untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi dan mempercayakan adik-adik untuk menempuh pendidikan di Universitas Logorjo Semarang. Di saat banyak rekan-rekan kita, rekan-rekan sebaya yang belum mendapat sekolah, belum mendapat kesempatan untuk masuk ke pendidikan yang lebih tinggi, di sini adik-adik mendapat kesempatan yang sungguh berharga. Hari ini adalah hari istimewa karena kita semua menyambut kehadiran mahasiswa baru yang akan menjadi bagian dari keluarga besar kampus Universitas Logorjo Semarang. Sebagai hadiah pertama, pantun. Belum. Kicau burung bernyanyi seru, mengawal langit cerah berwarna biru. Selamat datang mahasiswa baru, siaplah berjuang dan terus berguru. Ya, selamat datang di kampus Universitas Logorjo Semarang, mahasiswa baru angkatan 2026-2027. Boleh lambaikan tangan dari Prodi S1 Keperawatan. Dari Prodi S1 Farmasi. Asik takut-takut ya. Semangat, korpsnya diangkat. Dari S1 Kebidanan. Dari S1 Fisioterapi. Ada pendukungnya. Dari D3 Keperawatan. Apa-apa, semangat. Dari S1 Bisnis Digital. Dari S1 Kewirausahaan. Ya, hari ini acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Logorjo Semarang mengangkat tema berkembang dengan integritas, berkarya dengan dedikasi, berdampak untuk negeri. Sudah terregistrasi saat ini 507 mahasiswa, tadi sudah dibacakan untuk angkatan 2026-2027. Dan terdata adik-adik datang dari berbagai daerah, berbagai latar belakang, mulai dari wilayah barat sampai timur. Ada dari Sumatera Selatan, Jambi, Lampung,
Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, wah ya, Kalimantan Tengah, weh, Kalimantan Timur, nggak ada. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, mana Papua? Sampai Papua. Ada datanya ya, tapi mungkin malu-malu. Ya, sudah jadi mahasiswa. Beda dengan siswa, ini maha. Ya, jadi beda ya. Dan perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan formal terakhir dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa agar lebih mampu berkontribusi di dunia kehidupan nyata. Karena itu mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mendalami disiplin keilmuan masing-masing, tapi harus memiliki juga kompetensi dan karakter penunjang. Dengan tema berkembang dengan integritas, berkarya dengan dedikasi, berdampak untuk negeri, tema ini relevan dengan perjalanan akademik dan pengembangan pribadi yang akan kalian tempuh di sini. Untuk memulai perjalanan luar biasa ini, saya ingin aja adik-adik untuk merenungkan 3 pilar utama untuk perjalanan baru di dunia akademik. Mari kita coba telaah satu persatu agar maknanya lebih jelas. Yang pertama, keberanian menghadapi tantangan baru dan berkembang dengan integritas. Di Universitas Logorejo Semarang, kita tidak menghindari ketidaknyamanan intelektual. Kita justru mencarinya. Adik-adik akan dihadapkan pada ide-ide yang baru, teori yang cukup rumit, dan pandangan yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang diyakini selama ini. Menghadapi tantangan baru butuh keberanian besar. Tapi keberanian tanpa kompas moral akan kehilangan arah. Karena itu adik-adik harus berkembang dengan integritas yang tinggi. Kejujuran akademik, orisinalitas berpikir, dan keteguhan prinsip adalah harga mati. Jadilah ilmuwan dan profesional yang kehebatannya bisa dipercaya oleh Indonesia dan oleh dunia. Itu berkembang dengan integritas. Selanjutnya berpikir kritis dan berkarya dengan dedikasi. Kampus ini adalah rumah bagi kebebasan berekspresi dan rigorous inquiry atau penyelidikan atau penelitian yang teliti, cermat, sistematis, mendalam, menggunakan metode yang tepat dan ketat untuk mencari kebenaran. Kami tidak meminta adik-adik untuk sekedar menghafal jawaban, tapi akan melatih untuk berpikir kritis, untuk mempertanyakan kemapanan dari sebuah teori. Berpikir kritis menuntut kedalaman. Adik-adik tidak bisa menghasilkan karya yang monumental jika hanya bekerja setengah hati. Dituntut untuk berkarya dengan penuh dedikasi. Habiskan waktu nantinya tidak di gadget kita, tetapi di laboratorium, di perpustakaan, di ruang diskusi, dengan ketekunan yang penuh. Karya yang lahir dari dedikasi tinggi adalah the one and only untuk standar yang diakui universitas ini. Kalau pakai gadget, yaitu untuk mencari keilmuan yang lebih tinggi lagi. Di pengajaran kami berharap
siswa ikut terlibat dalam pembelajaran yang mengajak siswa berpikir kritis. Tidak hanya menghafal, tapi memiliki komitmen penuh untuk mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, waktu, hati, demi menghasilkan karya bermutu tinggi, serta bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Berkaryalah dengan dedikasi. Ketiga, kolaborasi global di lingkungan majemuk dan berdampak untuk negeri. Adik-adik di ruangan ini bersama dengan teman-teman yang sama-sama mempunyai dedikasi tinggi untuk studi lanjut. Manfaatkanlah lingkungan akademik yang majemuk ini bukan untuk berkompetisi secara gelap, saling menjatuhkan, tetapi untuk membangun kolaborasi bersama untuk negeri kita tercinta sampai ke kolaborasi global. Perbedaan latar belakang, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perspektif yang berbeda adalah aset besar yang kita miliki, yang adik-adik miliki untuk bisa melahirkan inovasi lintas batas. Ingat terus, sejauh apapun adik-adik melangkah di panggung dunia internasional, akar adik-adik tidak boleh tercerabut. Ilmu pengetahuan yang adik-adik pelajari di sini harus kembali dan berdampak bagi negeri. Jadikanlah keahlian yang dimiliki sebagai alat utama untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata di tanah air kita yang tercinta, membangun masyarakat, dan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Itulah berdampak untuk negeri. Para mahasiswa baru yang saya banggakan, hari ini dan hari selanjutnya, perjalanan panjang kita akan penuh dengan hal-hal baru, bertemu dengan gagasan baru, gagasan berani, untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia dan permasalahan dunia. Perjalanan di depan tidaklah mudah. Adik-adik diuji, dipertanyakan keyakinannya, dan mungkin terkadang merasa kewalahan. Namun ingat, adik-adik tidak berjalan sendirian. Manfaatkan setiap ruang kelas, laboratorium, dan ruang diskusi, tempat untuk mencari jawaban. Dan belajarlah terus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Mulai hari ini, adik-adik mahasiswa baru adalah bagian dari komunitas Universitas Logorjo Semarang. Jadilah pembelajar yang berani dan ubahlah potensi adik-adik menjadi dampak nyata bagi dunia. Terus belajar, terus berkreasi, dan terus beradaptasi. Selamat menemukan ide-ide baru di kampus kita tercinta. Ada satu quote yang saya pegang juga. Membangun semangat baru adalah ajakan untuk meninggalkan cara pikir atau kebiasaan lama. Mahasiswa dari berbagai jurusan bisa bekerja sama dalam satu proyek. Bisa bekerja sama mengembangkan aplikasi kesehatan. Tidak hanya belajar dari dosen, bisa belajar dari teman-teman dengan latar belakang berbeda yang membantu bertumbuh untuk menghadapi era digital. Gunakan digital, AI dengan bijak dan dengan etis sebagai alat bantu kita, sebagai asisten kita. Secara keseluruhan, tema kita di pembukaan ini mengajak mahasiswa baru untuk memulai perjalanan pendidikan dengan semangat dan energi yang positif, menggunakan setiap kesempatan di kampus untuk membangun fondasi masa depan yang kuat dengan kolaboratif dengan seluruh sivitas akademika, sehingga semua siap menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. Pendidikan tinggi saja tidak cukup. Bekal soft skill, etika yang baik, budi pekerti yang benar, didikan orang tua, pribadi yang peduli, mampu bekerja sama, kreatif dan inovatif, terus harus kalian miliki. Karena di lahan kerja nantinya,
pribadi tangguh, dan mampu bekerja sama sangat dibutuhkan. Sehingga kita punya daya tahan tinggi menghadapi berbagai dinamika tantangan hidup. Jangan mudah menyerah. Saya titipkan kepada bidang akademik dan kemahasiswaan dan seluruh dosen, tenaga kependidikan, adik-adik mahasiswa yang hadir saat ini di kehidupan kampus Universitas Logorejo Semarang. Ibarat gelas kosong, mari kita isi dengan pengetahuan yang benar, dengan didikan yang benar, dengan etika yang benar. Temukanlah dengan dunia luar kampus melalui program belajar dan kurikulum-kurikulum yang telah disiapkan. Kuatkanlah adik-adik kita ini dengan etika kehidupan yang benar sehingga dapat menjadi lulusan berkarakter, berbudi pekerti baik, berempati tinggi, dan siap kita lepas bekerja di lahan kerja sesuai dengan harapan pengguna. Kemampuan menguasai perkembangan teknologi harus sejajar dengan etis dan etika yang baik. Terus kawal visi Universitas Logorejo Semarang menjadi perguruan tinggi yang unggul, berintegritas, responsif, adaptif, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Kepada panitia dan adik-adik BEM Hima, terima kasih saya aturkan untuk kerja kerasnya, untuk kerja kompaknya. Kita kasih aplaus untuk para panitia. Kita berdoa semua agar seluruh rangkaian kegiatan PKKMB hingga selesainya nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sekali lagi selamat datang mahasiswa baru, selamat berproses, selamat mewujudkan mimpi, dan selamat berjuang terus menjadi insan akademis yang berbudi pekerti luhur. Kalianlah yang membuat tahun ini menjadi tahun terbaik kita. Kami semua sangat bangga bisa menerima kalian di sini. Semoga adik-adik semua menikmati masa perkuliahan dan mendapatkan kesuksesan di masa mendatang. Dengan selalu memohon pertolongan Tuhan dan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan atas kasih-Nya, maka adik-adik mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi menjadi komunitas akademik mahasiswa Universitas Logorejo Semarang. Saya akhiri sambutan ini dengan mengucapkan selamat belajar dan sukses buat semua mahasiswa baru 2026-2027. Bertumbuh di era baru Universitas Logorejo Semarang, semangat baru, masa depan bersinar, jadilah pejuang yang tangguh. Mari kita bakar semangat kita dengan menyemangati nilai-nilai core value kita. Boleh salah satu teman BEM mandu di depan? Izin berdiri ya. Oke, mulai ya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Universitas Logorejo Semarang. Universitas Logorejo Semarang. I care. I care. Integrity, compassionate to customer, alignment for result, responsive to changes, excellent through innovation. I care. Kemati lan ngajeni, sumeh
lan nulungan. Nulungan melayani sepenuh hati. Ya, terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Izin tadi belum menyapa saudari atau saudara kita dari Timor Leste. Ya, terima kasih. Baik, dari saya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Pembacaan doa kepada Nurse Muhammad Anis Taslim, Magister Keperawatan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan ini diberikan kelancaran sampai berakhirnya PKKMB nanti. Bagi yang muslim bisa mengikuti saya, untuk agama yang lainnya bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Logorejo Semarang. Dengan sesungguhnya memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, Engkau yang Maha Kuasa atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah kampus tempat kami ini belajar, tumbuh dan berkembang, sehingga mampu menjadi perguruan tinggi yang lebih berkualitas, serta menjadi sumber ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, muliakanlah kampus kami ini dengan cahaya pemahaman. Bukakanlah kepada kampus kami pintu-pintu rahmat-Mu. Curahkan kepada kampus kami hazanah-hazanah ilmu-Mu. Serta jadikan kampus kami ini tempat yang mampu mengokohkan integritas di dalam hati, yang membentuk sebuah kesadaran dan idealisme bahwa keunggulan ilmu tak akan berguna tanpa kekokohan moralitas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkanlah kepada kami para mahasiswa baru kekuatan dan ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan cobaan. Bentangkanlah jalan kemudahan dalam mengarungi studi di Universitas Logorejo Semarang ini. Jadikanlah mereka insan yang cendekia, mandiri, dan bernurani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa bapak dan ibu kami, dosa para dosen kami, dan dosa para pemimpin kami, serta dosa para pahlawan yang telah gugur. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat Universitas Logorejo Semarang dengan agenda tunggal penerimaan mahasiswa baru Universitas Logorejo Semarang tahun akademik 2026-2027 ditutup oleh Ketua Senat. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026,
Sidang terbuka Senat Universitas Telogorejo Semarang dengan agenda tunggal penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi, Program Studi S1 Keperawatan, S1 Farmasi, S1 Kebidanan, S1 Fisioterapi, D3 Keperawatan, dan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora, Program Studi S1 Bisnis Digital, S1 Kewirausahaan. Dengan ini, resmi saya tutup. Senat Universitas Telogorejo Semarang meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang terbuka Senat Universitas Telogorejo Semarang telah selesai. Senat Universitas Telogorejo Semarang meninggalkan ruang sidang. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Dengan demikian, berakhirlah seluruh rangkaian acara sidang terbuka Senat dengan agenda tunggal penerimaan mahasiswa baru Universitas Telogorejo Semarang tahun akademik 2026-2027. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada panitia.